Amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah mendahulukan sholat di awal waktu. Jadi kalau kita bandingkan dengan ketika murid masuk kelas tadi, seorang guru tentu akan marah jika muridnya terlambat masuk kelas. Tentu akan marah, apalagi sampai berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun yang pada hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang lalainya orang-orang yang sholat. Lalainya orang-orang yang sholat. Dan kita bandingkan nanti berdasarkan kapan kita mengerjakan sholat tersebut, yaitu dalam sholat fardu 5 waktu sehari, kapan kita mengerjakan. Dan kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kita ketika sekolah. Karena dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah itu sangat maha pemurah. Orang lalai dalam sholat ini sendiri sudah disebutkan di surat Al-Ma'un, itu ada di ayat 4, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat ini memang sering dibacakan, apalagi ini termasuk surat pendek, mungkin dalam sholat mungkin sering kita bacakan. Orang yang sholat aja celaka. Ini juga yang pernah kita dengar, mungkin ayat-ayat termasuk ayat yang sering dipelintir menyebutkan, udah ngapain sholat, orang yang sholat aja celaka. Namun kalau kita mau membalikkannya gampang. Kalau orang yang sholat aja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Jadi celakanya orang yang sholat di sini adalah termasuk orang-orang yang lalai. Karena orang yang sholat banyak lalainya itu juga bisa menjadi perhitungan tersendiri. Karena ketika di hari kiamat, di hari akhirat, sholat adalah ibadah pertama, amal pertama yang akan dihisab. Nggak bergerak kaki seorang anak manusia sebelum semua dipertanyakan, termasuk seteguk air yang kita minum. Dan sholat adalah yang pertama akan dipertanyakan. Jika hisab sholat kita baik, mudah, maka insya Allah selanjutnya akan juga mudah. Terkait waktu kita melaksanakan sholat, tentu kalau namanya dihisab, itu banyak variabel, banyak indikator untuk hisab seseorang. Tapi di kesempatan ini kita lebih fokus pada kapan kita melaksanakan sholat fardu tersebut, kapan kita melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Kita ambil analogi ketika kita semua mungkin rata-rata pernah sekolah, pernah duduk di bangku sekolah, pernah belajar di kelas. Apapun posisi kita, apalagi kita guru, apa tanggapan kita jika ada anak murid ini masuk ke kelas tapi terlambat? Terlambatnya dia mungkin belum mulai pelajaran atau bersamaan kita dengan dia. Lalu ada lagi murid yang datang terlambat, tapi sang guru
udah mulai mengajar. Apa tanggapan guru kira-kira terhadap anak yang terlambat tadi? Lalu ada juga nanti murid yang datang, itu guru udah setengah perjalanan, udah hampir setengah les dia mengajar. Anak ini baru masuk. Izin bu, masuk. Terlambat. Kira-kira apa tanggapan gurunya? Bahkan ada juga anak murid ini datang di penghujung pengajaran. Guru udah mau selesai ngajar, dia baru masuk. Kira-kira apa tanggapan guru terhadap anak yang terlambat tadi? Mungkin kalau kita zaman masih zaman dulu, mungkin disuruh berdiri, ada mungkin telinganya yang disentil, disetrap, dan lain sebagainya mungkin akan kita terima ketika kita terlambat masuk kelas. Dan mungkin juga kita nggak akan masuk ke kelas, kita nunggu di luar, dan lain sebagainya. Banyak hal hukuman yang mungkin bisa kita terima ketika kita terlambat masuk kelas. Apalagi terlambatnya itu berulang. Terlambatnya itu berulang dari waktu ke waktu. Besoknya ada pelajaran gurunya, itu juga lebih terlambat. Lalu jika kita bandingkan masuk kelas kita, anak-anak murid yang terlambat tadi, dengan waktu sholat kita, kira-kira Allah seperti apa terhadap kita? Mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Kita kadang masuk masjid untuk sholat, orang udah mulai. Ada nanti kita yang datang masuk masjid itu memang paten lah, itu bisa sebelum azan dimulai. Ini mungkin ya paten lah. Istilahnya orang yang sholat dia sebelum azan dia udah masuk. Ada lagi nanti yang pas azan dia masuk. Ada yang setelah azan dia masuk sebelum iqomah. Ada juga yang datang ini udah berjalan sholat berjamaah udah dikerjakan. Ada yang mungkin nanti udah kalau dia sholat zuhur, asar, itu dia pertengahan, dia udah rakaat kedua, rakaat ketiga. Ada juga yang masuk nanti udah di rakaat terakhir. Bahkan ada yang di ujung ketika tahiyat akhir baru masuk. Atau bahkan ada yang terlambat, udah selesai orang baru dia masuk untuk sholat berjamaah. Kira-kira Allah apa tanggapannya terhadap kita? Ini semua akan diperhitungkan. Di sana kita akan dipertanyakan. Karena tadi kita sebutkan bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda kepada beliau berkata kepada Abu Hurairah, karena memang riwayatnya ini dari Abu Hurairah, ada di Sunan At-Tirmizi. Pada hari kiamat yang akan Allah hisab atas amalan seorang hambanya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika amalan fardunya kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya. Ini ada di Sunan At-Tirmizi 738. Sementara di Sunan An-Nasa'i juga disebutkan bahwa yang pertama kali dihisab dengan seorang hamba itu adalah sholat. Dan yang diputuskan antara sesama manusia itu adalah tentang darah. Dan jika kita berbicara tentang hisab sholat, itu tentu sangat luas. Mulai dari niatnya, rukun sholatnya,
sah enggaknya, termasuk khusyuknya. Tapi tadi udah kita sebutkan bahwa kita membahas dari sisi waktu kapan kita melaksanakan sholat tersebut. Karena bagi seorang laki-laki, tempat sholat terbaiknya adalah masjid. Beda dengan wanita, tempat sholatnya adalah rumah-rumah mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairus salatin nisa'i fi qa'ri buyutihinna. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik salat wanita adalah rumah-rumah mereka. Musnad Ahmad, nomor hadis 25.358. Jadi terkait tentang waktu sholat, kalau tempat tadi jelas, sebaik-baik tempat untuk perempuan itu di rumah, bahkan di ruang yang paling dalam. Tapi yang kita ukur di sini adalah kapan kita melaksanakan sholatnya. Bisa jadi juga seorang wanita di rumah sholatnya itu tanpa uzur, tanpa ada halangan yang lain. Bisa juga sholatnya di ujung waktunya. Bukan berarti di rumah kadang harusnya bisa lebih awal waktu. Beda dengan laki-laki, mungkin kita bisa kadang terlambat ke masjid, bisa kadang udah selesai orang baru kita datang. Bahkan tidak jarang juga ada yang di ujung waktu. Kalau zaman sekarang memang sudah ada jam, ada waktu penanda yang mungkin memudahkan. Tapi sebenarnya kalau kita baca hadisnya itu sebenarnya rata-rata kita bisa lihat dari waktu matahari. Sebagaimana dalam hadis di mana Jibril pernah mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dalam riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mengimamiku dalam sholat. Ia sholat zuhur ketika matahari tergelincir, sholat asyar ketika bayangan udah seukuran satu tombak, sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam, sholat isya ketika warna merah di langit telah hilang, dan sholat subuh ketika fajar terbit. Lalu di hari selanjutnya malaikat Jibril kembali mengimami dan ia sholat zuhur ketika bayangan sama tingginya, sholat asar ketika bayangan seukuran 2 tombak, sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam, dan sholat isya hingga sepertiga awal malam, sholat subuh ketika matahari hampir terbit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholat itu waktunya di antara 2 waktu ini. Jadi di hari pertama menyebutkan awal waktu, di hari kedua menyebutkan akhir waktu sholat. Sholat di awal waktu itu memiliki keutamaan, di mana di Sunan At-Tirmizi hadis nomor hadis 155, seorang sahabat itu pernah berbait kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu a'malil afdal? Lalu Nabi menjawab, qala salatu li awwali waqtiha. Amalan yang paling utama, lalu dijawab beliau, adalah sholat di awal waktu. Dan ini banyak disebutkan di hadis lain, termasuk di Musnad Ahmad nomor hadis 25856. Ahabbul amali ilallahi azza wa jalla ta'zilus salati li awwali waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah azza wa jalla adalah mendahulukan sholat di awal waktu. Jadi kalau kita bandingkan dengan
ketika murid masuk kelas tadi, seorang guru tentu akan marah jika muridnya terlambat masuk kelas. Tentu akan marah, apalagi sampai berulang. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tadi ada sholat di awal, sholat di akhir, tapi disebutkan dari riwayatnya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan At-Tirmizi 159, beliau menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat pada akhir waktunya sebanyak 2 kali berturut-turut hingga Allah mewafatkannya. Jadi sampai akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah mengerjakan sholat pada akhir waktunya sebanyak 2 kali berturut-turut. Ini termasuk hadis yang menyebutkan keutamaan sholat di awal waktu. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ini juga dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar, Umar. Mereka selalu mengerjakan di awal waktu. Ini yang berbeda ketika nanti di akhir zaman, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayatnya Abu Dzar di Sunan At-Tirmizi 161, wahai Abu Dzar, para pemimpin setelahku akan mematikan atau meremehkan sholat, maka sholatlah pada waktunya. Jika sholat tersebut dikerjakan sesuai waktunya, maka engkau mendapatkan pahala nafilah. Jika tidak, engkau telah menjaga sholatmu. Memang ada kalanya sholat itu bisa kita tunda. Bisa kita tunda. Bunyi azan, bergema suara azan. Tapi ketika makanan sudah dihidang, maka itu bisa kita menunda sholat. Selesaikan dulu makan kita tanpa tergesa-gesa. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad 25454, di mana istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila waktu sholat dan makan malam telah tiba, maka awalilah dengan makan malam. Dalam hadis disebutkan, ketika makanan sudah dihidang, panggilan sholat datang, maka duluankan makan. Enggak usah tergesa-gesa, selesaikan makan, baru sholat. Ada juga musafir, itu tentu bukan hanya kadang sholatnya yang terlambat, bahkan diberikan kemudahan untuk menjamak. Oleh karena itu memang sholatnya kita itu bertingkat-tingkat pahalanya. Bahkan itu salah satu indikatornya, bukan tadi kita sudah sebutkan banyak indikatornya, rukun sholatnya, syarat yang termasuk sholatnya, khusyuknya, itu kan bisa jadi tingkatan berpahala. Dari ukuran orang datang ke masjid, ukuran kita melaksanakan sholat, kapan kita laksanakan sholat, itu juga bisa menjadikan tingkatan pahalanya. Dalam hadis tentang keutamaan sholat Jumat ini sudah sering kita dengarkan, bahwa orang yang datang waktu pertama kali pahalanya seperti berkurban seekor unta, lalu yang kedua seperti berkurban seekor sapi, lalu yang ketiga selanjutnya itu seperti berkurban seekor kambing, lalu yang waktu keempat pahala seperti seekor ayam, yang kelima pahalanya seperti sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar, udah naik mimbar, maka tidak ada lagi pahala bagi, karena malaikat yang mencatat itu juga ikut mendengarkan khutbah Jumat. Dan orang yang berangkat duluan, orang yang menuju ke masjid duluan, mengambil saf-saf depan, itu pahalanya tentu akan lebih baik
Dan menunggu sholat itu tentu keutamaannya jauh berbeda dengan orang yang belakangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena dihitung juga langkah orang ke masjid. Dari riwayatnya Abu Musa disebutkan bahwa dari Abu Hurairah itu di Sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau manusia tahu pahala ada dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengadakan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala bersegera ke masjid, niscaya mereka akan segera kepadanya. Dan kalau mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya dengan cara merangkak. Jadi kalau kita tahu pahala bersegera ke masjid, maka kita akan bersegera ke masjid. Itu keutamaan kita untuk bersegera ke masjid. Namun memang ada kalanya memang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terlambat ke masjid berjamaah ketika ada hajat beliau, dan beliau masuk setelah sholat rakaat kedua, itu di sebuah subuh. Namun ketika kita berangkat sholat masjid, kita udah terlambat, ya gak usah buru-buru, tetap sempurnakan sesuai apa yang kita jumpakan. Apa yang kita jumpai di masjid, itu kita lanjutkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 476 dari riwayatnya Sa'id bin Al-Musayyib. Ia berkata, ada seorang dari sahabat Ansar sedang menghadapi sakratul maut. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang aku tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan dia membaguskan wudunya dan keluar melaksanakan sholat, maka tidaklah dia mengangkat kaki kanannya kecuali Allah Azza wa Jalla menulis baginya satu kebaikan, dan tidaklah dia mengangkat kaki kirinya kecuali Allah Azza wa Jalla menghapus satu kesalahan darinya. Maka silahkan kalian mendekatkan langkah atau menjauhkannya. Dan apabila dia datang ke masjid lalu sholat berjamaah, maka dosanya diampuni. Dan jika dia sampai masjid sementara jamaah bersama imam telah mengerjakan sebagian sholatnya dan tinggal sebagian, maka hendaklah dia melaksanakan yang tersisa dan menyempurnakan yang lain, maka dia pun akan diampuni. Dan begitu juga ketika dia sampai di masjid dan dia mendapatkan sholat telah dilaksanakan semuanya, maka baginya juga diampuni. Jadi ketika kita sholat terlambat, jumpai apa yang kita jumpai itu laksanakan lalu sempurnakan. Bahkan ketika orang udah pun selesai sholat berjamaahnya kita melaksanakan ke masjid, maka disebutkan di Sunan Abu Daud juga nomor hadis 477 menyebutkan bahwa orang yang mendapati jamaah udah selesai sholat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakan jamaah dan menghadirinya, tak kurang sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kita terlambat ke masjid, orang udah bubar, udah selesai sholat, kita masuk ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi jamaahnya udah selesai semua, nggak ada lagi yang tinggal, maka pahala kita sholat di masjid itu sama seperti orang yang udah sholat duluan tadi, tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka. Ini disebutkan di Sunan Abu Daud 477. Dan memang ada satu sholat
ada ini ada di sholat subuh, sholat isya, bahwa tidak di awal waktu, tapi juga ada keutamaannya di akhir waktu. Jadi di akhir waktunya itu pun itu lebih baik dikerjakan. Di Musnad Ahmad nomor hadis 3572 disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud itu berkata bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya. Kemudian beliau pergi ke masjid. Ternyata orang-orang menunggu sholat. Beliau bersabda, tidak ada pemeluk agama manapun yang berzikir kepada Allah saat ini selain kalian. Lalu ia berkata, dia menurunkan beberapa ayat tentang ahli kitab. Jadi ini menyebutkan bahwa keutamaan sholat isya itu di penghujung waktunya. Dan tadi yang menjadi catatan juga perlu bagi kita bahwa walaupun tadi di awal waktu itu keutamaannya besar, tapi ketika pun kita terlambat itu pahalanya sama seperti pahalanya orang yang udah sholat duluan. Kita terlambat, nggak usah terburu-buru. Apa yang kita jumpai pada jamaah, maka kerjakan dan sempurnakan. Karena di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 599 disebutkan dari Abu Qatadah, disebutkan bahwa kami sholat bersama Nabi SAW. Beliau mendengar suara gaduh orang-orang. Maka setelah selesai beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa mendatangi sholat. Beliau pun bersabda, janganlah kalian berbuat seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka datanglah dengan tenang, dan apa yang kalian dapatkan dari sholat, maka ikutilah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakan. Ini bedanya dengan sholat dengan sekolah tadi. Kita sekolah ke kelas terlambat, guru pasti marah. Kawan-kawan terganggu. Apalagi sudah belajar. Proses belajar mengajar udah berjalan. Kita masuk terlambat. Tentu guru akan marah. Semua ini. Tapi Allah Maha Pemurah. Ketika kita terlambat, datangnya nggak usah terburu-buru. Beda mungkin kalau kelas kita sambil berlari. Tapi ketika sholat, kalaupun kita terlambat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ikuti sholat apa yang dapat, sempurnakan apa yang tertinggal. Jika kita datang mungkin sholat zuhur, datang kita 2 rakaat, ikuti. Sisanya 2 rakaat lagi sempurnakan. Itu adabnya. Mungkin ini yang bisa menjadi pembahasan kita antara perbandingan antara kita masuk kelas ketika sekolah dengan ketika kita sholat fardu. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Terlambat pun kita diberikan keringanan, diberi pahala, Allah berikan rahmatnya. Namun Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau tidak pernah sholat di akhir waktunya 2 kali berturut-turut. Makanya di dalam sebuah riwayat beliau itu kalaupun menjamak, beliau itu suka mengakhirkan sholat yang dikerjakannya, misal zuhur dengan asar, beliau mengakhirkan sholat asarnya hingga di awal asarnya. Ini mungkin mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, khususnya bagi kami pribadi, bisa kita sama-sama istiqomah dalam menjalankan ibadah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat, termasuk orang yang celaka meskipun kita bersolat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang Allah mudahkan hisabnya
terutama hisab yang pertama tentang sholat. Allah terima sholat dan ibadah-ibadah kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan hilaf itu datangnya dari kami yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.